Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang World Trade Organization. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu dengan teman saya Amanda Natasha Putri Mundes sebagai pembicara pertama, Ayu Wandira sebagai pembicara kedua, Anya Salsabila sebagai pembicara ketiga. Agus Supriyadi sebagai pembicara keempat. Baiklah, kepada pembicara pertama kami persilahkan. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa yang menjadi rumusan masalah pada pembahasan kali ini. Yang pertama ialah apa yang dimaksud dari World Trade Organization. Yang kedua, apa fungsi dan tujuan dari World Trade Organization. Yang ketiga, permasalahan apa yang timbul dari WTO. Yang keempat, apakah Indonesia yang termasuk ke dalam organisasi WTO. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa sih yang dimaksud dengan WTO atau World Trade Organization. Nah, WTO di sini ialah merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional dan termasuk organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan yang mendefinisikan aturan perdagangan di antara anggotanya. Didirikan pada 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT, persetujuan setelah Perang Dunia II untuk meniadakan hambatan perdagangan internasional. Terbentuk sejak tahun 1995, WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO ini ialah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Sebelumnya, terima kasih kepada teman saya Amanda Natasha Putri yang telah membacakan materi sebelumnya. Saya lanjutkan. Tujuan dalam pembukaan yang terdapat pada Marrakesh Agreement yang berisi penetapan WTO, semua pihak yang ada pada perjanjian tersebut sepakat tujuan yang ingin dicapai melalui sistem perdagangan multilateral untuk menciptakan standar hidup, menjamin terciptanya lapangan kerja, meningkatkan produksi dan perdagangan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia. Sedangkan yang menjadi fungsi utama dari WTO adalah sebagai forum bagi para anggotanya untuk melakukan perundingan perdagangan serta mengadministrasikan semua hasil perundingan dan peraturan-peraturan perdagangan internasional. Mengatur perjanjian antar negara dalam perdagangan, mendorong arus perdagangan antara negara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen untuk penyelesaian sengketa, mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik kepentingan penyelesaian sengketa dagang. Sebagai forum negosiasi perdagangan, memonitor kebijakan perdagangan suatu negara, memberikan bantuan perundingan perdagangan, serta mengadministrasikan semua hasil perundingan dan peraturan-peraturan perdagangan internasional. Mengatur perjanjian antar negara dalam perdagangan, mendorong arus perdagangan antara negara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen untuk penyelesaian sengketa, mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik kepentingan penyelesaian sengketa dagang. Sebagai forum negosiasi perdagangan, memonitor kebijakan perdagangan suatu negara, memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. Sedangkan permasalahan yang sering timbul di WTO adalah perselisihan perdagangan antar anggotanya. Badan di WTO yang bertugas menyelesaikan perselisihan bernama Badan Penyelesaian Sengketa. Badan Penyelesaian Sengketa memiliki kewenangan untuk membentuk panel ahli untuk mempertimbangkan perkara tersebut dan untuk menerima atau menolak temuan panel atau hasil banding. Badan Penyelesaian Sengketa memantau pelaksanaan putusan dan rekomendasi dan memiliki kekuatan untuk mengizinkan pembalasan ketika suatu negara tidak mematuhi putusannya. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya. Sistem penyelesaian sengketa WTO merupakan unsur utama yang memberikan keamanan dan prediktabilitas bagi sistem perdagangan multilateral.
Para anggota mengakui bahwa fungsinya adalah untuk memelihara hak dan kewajiban anggota menurut perjanjian-perjanjian yang masuk cakupan, dan untuk memperjelas ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam perjanjian-perjanjian tersebut sesuai dengan aturan hukum kebiasaan internasional mengenai penafsiran. Rekomendasi dan putusan Badan Penyelesaian Sengketa tidak boleh menambah ataupun mengurangi hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian-perjanjian yang masuk cakupan. Indonesia telah masuk dalam organisasi WTO sejak tahun 1995 dalam buku GATT dan WTO, Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan tahun 1996, karya Kartojumana. Perkembangan perdagangan internasional meningkat dan membawa pengaruh positif seperti Indonesia mendapatkan perlindungan dalam kegiatan perdagangan internasional. Pemerintah Indonesia diuntungkan dengan adanya program-program pengembangan masyarakat oleh WTO dan meluasnya pangsa pasar bagi komoditas-komoditas ekspor Indonesia. Bergabungnya Indonesia dalam WTO juga memberikan dampak negatif, yaitu industri Indonesia kalah bersaing dengan industri-industri negara maju dalam konteks perdagangan internasional, munculnya ketergantungan terhadap produk-produk negara maju, dan munculnya persaingan perdagangan yang sangat ketat dan cenderung merugikan Indonesia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Berikut beberapa kasus yang terjadi di WTO. Yang pertama itu ada kasus mobil nasional Timor dengan Jepang dan Uni Eropa pada Juli 1996. Pemerintah resmi meluncurkan proyek mobil nasional bernama Timor melalui kerjasama dengan Kia Motor, produsen mobil asal Korea Selatan. Karena berlabel mobil nasional, bea masuk dan pajak barang mewah pada penjualan mobil ini dipangkas sehingga harganya menjadi separuh harga rata-rata mobil saat itu. Kebijakan Indonesia ini diprotes negara produsen mobil seperti Jepang dan Uni Eropa. Mereka menyeret Indonesia ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Indonesia kalah dan WTO memutuskan agar Indonesia mencabut kebijakan diskriminatif tersebut. Selanjutnya nasib mobil nasional ini hilang bagai ditelan bumi. Yang kedua ada kasus biodiesel dengan Uni Eropa pada Januari 2018. Indonesia menang melawan Uni Eropa dalam kasus pengenaan bea masuk anti-dumping atau BMAD produk biodiesel. WTO memenangkan 6 gugatan Indonesia atas Uni Eropa. Beberapa tahun sebelumnya, Uni Eropa memang menerapkan BMAD di angka 8,8% sampai 23,3% pada produk biodiesel asal Indonesia. Kebijakan ini membuat nilai ekspor biodiesel ke Uni Eropa bertekuk lutut dan terus mengalami penurunan sejak 2013. Yang ketiga ada kasus kemasan rokok polos dengan Australia pada Juni 2018. Indonesia kembali menelan kekalahan di WTO dalam kasus kemasan rokok berdesain polos. Indonesia beserta negara produsen rokok lainnya, Kuba, Honduras, dan Republik Dominika menggugat kebijakan kemasan rokok yang diterapkan Australia tersebut. Australia memang menerapkan kebijakan itu untuk pengendalian konsumsi rokok di negara mereka. Tapi Indonesia dan 3 negara penggugat lainnya menilai kebijakan ini melanggar hak kekayaan intelektual dari produsen. Gugatan ini ditolak oleh WTO dan Australia menang. Baik, itulah tadi penyampaian beberapa kasus yang terjadi di WTO. Baik, kesimpulan dari materi ini ialah WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisikan aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh para anggotanya. Persetujuan tersebut merupakan perjanjian antar negara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah membantu para produsen, eksportir dan importir barang dan jasa dalam kegiatan perdagangan. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Yang kedua itu untuk mekanisme penyelesaian sengketa melalui WTO telah diatur di dalam DSU Agreement yang terdiri dari tahapan konsultasi, pembentukan panel dan lembaga banding, pengadopsian, dan implementasi rekomendasi atau putusan banding. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe. See you guys.